Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia di sesi review jurnal ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Benefit from One Session of Deep and Slow Breathing on Vagal Tone and Anxiety in Young and Older Adult. Jadi, manfaat dari satu sesi deep dan slow breathing, nafas lambat dan nafas dan dalam. Pada pengaruhnya pada nada vagal dan kecemasan pada eh, orang dewasa dewasa awal ya, in young dewasa awal dan older adults. Older adult itu dewasa akhir menuju ke lansia. Nah, ini identitas jurnalnya ya, judulnya ini paling atas ini. Penulisnya atau autornya ini ada tiga, Valentin Magnon, Frederick Dutel, dan Guillaume T. Valet. Nah, ini diterbitkan di jurnal Scientific Report pada tahun 2021. Dan di sebelah ini adalah doinya. Kalau pemirsa mau mencari jurnalnya secara lengkap, ya, silakan kunjungi di doinya ini ya. Oke, jadi latar belakang dari jurnal ini itu diawali dengan urgensi dari kecemasan itu sendiri ya. Nah, kecemasan itu kan hal ya, salah satu hal yang banyak dialami oleh beberapa orang ya, keluhan yang umum lah, yang seringkali kecemasan itu dikaitkan dengan problem kesehatan mental yang buruk ya, pada tingkat psikologis. Nah, kecemasan sendiri itu dilaporkan dia meningkatkan semua penyebab kematian pada tingkat medis. Nah, di jurnal itu dikatakan gitu. Jadi semua meningkatkan semua penyebab kematian pada tingkatan medis. Jadi kecemasan ini adalah apa namanya, isu-isu yang sangat penting untuk kita dalami ya, karena efeknya sangat besar sekali. Nah, pernapasan sendiri itu salah satu metode yang secara langsung mempengaruhi aktivitas pada sistem saraf otonom ya. Jadi sistem saraf otonom, sistem simpatis dan parasimpatis ya. Ada sistem saraf otonom itu cabangnya dua itu ya, simpatis dan parasimpatis itu. Nah, pernafasan tadi itu kan mempengaruhi sistem saraf otonom dan juga termasuk detak jantung ya. Nah, denyut jantung itu diatur oleh keseimbangan dinamis antara tadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu. Jadi nafas nafas deep dan slow breathing itu nanti di pembahasannya dia dapat menyeimbangkan keseimbangan dari saraf otonom ini. Nah, hipotesis dari penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efek dari latihan DSB. DSB itu deep slow breathing itu selama 5 menit. Nah, jadi treatmentnya ini nanti selama 5 menit terhadap kecemasan subjektif. Jadi kecemasan subjektif itu maksudnya kecemasan yang dilaporkan oleh si respondennya langsung. Nah, nanti ada kecemasan yang objektif. Kecemasan objektif itu kecemasan yang diukur. Nanti kan ada kuesionernya itu. Kemudian nanti juga diukur secara stres fisiologis. Jadi apakah si responden tersebut ada stres fisiologisnya enggak? Nah, itu diukur. Nah, ngukurnya itu dengan HRV, dengan parameter HRV nanti.
Diharapkan kecemasan akan berkurang setelah latihan DSB. Selain itu, DSB harus secara khusus meningkatkan daya HF atau high frequency ya, dan bukan indeks HRV parasimpatis lain yang kurang terpengaruh oleh pernapasan. Jadi berdasarkan hasil kajian dari jurnal ini, ya ini saya katakan kajian dari jurnal ini, eh, indeks yang menggambarkan secara langsung terhadap dinamika saraf parasimpatis itu adalah HF, daya HF. Nah, di jurnal ini disebutkan RMSSD itu kurang berpengaruh terhadap respon parasimpatis karena RMSSD itu dia mengukur nilai nilai apa ya, nilai fluktuatif apa gitu secara keseluruhan. Jadi yang paling menunjukkan hubungan dengan parasimpatis adalah ini daya HF ini. Makanya indikator yang dipilih dari penelitian ini adalah peningkatan daya HF. Jadi nanti dilihat apakah daya HF itu setelah melakukan pernafasan itu meningkat atau tidak. Berarti kalau meningkat, nah berarti benar. Kalau enggak ya berarti pernafasan itu tidak tidak apa namanya tidak meningkatkan daya HF. Nah ini adalah metode penelitiannya. Partisipan dari penelitian ini sampel awalnya ada 71 peserta awalnya. Kemudian sampai akhir tinggal 47 peserta yang meliputi 25 dewasa muda dan 22 dewasa akhir atau menuju lansia tadi. Nah, kenapa demikian? Karena dalam perjalanannya itu kan ada screeningnya itu. Jadi di screening, misalnya eh, orang-orang dengan problem kardiovaskular itu tidak diikutkan. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan itu dia tidak diikutkan, dia dikeluarkan dari partisipan dan hal-hal lain yang sekiranya itu mengganggu mengganggu itu ya mengganggu proses pengukuran itu dikeluarkan sehingga dari 71 jadi 47. Nah, ini penelitian lapangan itu memang kayak gini ya harus ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Makanya subjeknya biasanya memang harus banyak karena ada potensi untuk subjek-subjek yang gugur. Nah, selanjutnya alat ukurnya ya. Untuk alat ukur untuk mengetahui kecemasannya, dia pakai Spielberger State Anxiety Inventory atau disingkat SAI ini. Dia memiliki 20 item yang digunakan untuk mengukur kecemasan ya. Kemudian untuk mengukur stres fisiologisnya itu diukur menggunakan empatika E4 Brisbane. Jadi kalau yang bisa kita di tasawuf Indonesia pakai itu kita pakai Polar H10 biasanya. Nah, kalau di jurnal ini dia pakai empatika E4 Brisbane. Sebenarnya kalau mau mengukur HRV itu pakai alat apapun bisa ya. Yang penting dengan catatan alat tersebut sudah ada uji validitas dan reliabilitasnya. Nah, alat ini empatika E4 Brisbane ini ada saya baca itu uji uji validitas reliabilitasnya cukup bagus sehingga dia digunakan dalam penelitian ini. Kemudian teknik intervensinya dia menggunakan deep and slow breathing ya di penelitian ini. Nah, ini prosedur prosedur penelitiannya. Wah, ini panahnya kelebihan satu ini. Prosedur penelitiannya yang pertama cek kondisi peserta. Jadi mula-mula peserta itu diuji secara individu dalam sesi yang berlangsung sekitar 1 jam. Ya tadi ada tanya-tanya, wawancara, dan sebagainya itu kurang lebih 1 jam waktunya. Kemudian setelah itu, pasti pasti. Setelah itu dipasang itu wristband. Wristband itu dia jam gitu, kayak jam tangan gitu. Peneliti memasang wristband empatika pada pergelangan tangan kiri peserta dan menyalakan perangkat. Jadi setelah dipasang dinyalakan. Kemudian peserta mengisi wawancara kesehatan dan sosiodemografi serta tes inklusi eksklusi. Nah, setelah mengisi data, dilakukan pretest. Sebuah trigger diatur dengan menekan tombol wristband secara singkat untuk memulai periode pretest, di mana peserta mengisi Spielberger State Anxiety Inventory. Jadi, ketika kan tadi sudah dipasang itu wristbandnya, gelangnya itu, gelang pengukur HRV-nya.
Nah, setelah itu diminta untuk ngisi pretest. Nah, sambil ngisi itu dinyalakan itu, sudah mulai diukur HRV-nya tadi. Nah, jadi ngisi pretest itu sambil diukur. Kemudian diinduksi. Ya, ketika diinduksi tentu ya diukur ya. Trigger baru diterapkan untuk menandai akhir pretest dan awal induksi. Nah, induksi ini adalah latihan deep and slow breathing atau DSB. Kemudian setelah itu post test. Nah, trigger ketiga menunjukkan awal post test dan peserta mengisi kembali Spielberger State Anxiety Inventory. Jadi tadi pretest ngisi alat ukurnya, alat ukur kecemasan itu sambil dinyalakan HRV-nya, indikator HRV-nya, brace band-nya, kemudian diinduksi juga. Kemudian setelah itu posnya, waktu pos ngisi lagi kan. Maksudnya untuk apa? Apakah pernafasannya, induksinya, treatmentnya tadi berpengaruh nggak terhadap hasil akhirnya, terhadap post testnya gitu. Nah ini tadi kan treatmentnya kan tentang DSB ya atau deep slow breathing ya. Ini adalah selanjutnya, ini slide selanjutnya ini prosedur deep and slow breathingnya. Nah ini prosedurnya pakai ini dia, nafas nafas lambat dan dalamnya. Nah pemirsa YouTube bisa mempraktekkan ini di rumah ya. Jadi karena ini sudah diteliti dan terbukti signifikan terhadap 47 responden ya. Barangkali jenengan nanti ketika praktek bagi yang mempunyai kecemasan atau yang maupun yang tidak ya semoga lebih baik, lebih nyaman ya. Barangkali gitu ya. Nah, yang pertama itu dia nafasnya DSB-nya itu diawali dengan ritme 4-4 dulu. Atau napas resonansi disebutnya. Karena napas 4-4 ini eh, dia meningkatkan keseimbangan saraf otonom ya, tadi simpatis dan parasimpatis tadi. Ketika melakukan nafas dengan ritme 4-4, animasi tetesan air diputar dengan durasi tarik nafas 4 detik, hembuskan nafas 4 detik. Jadi ada kayak air menetes gitu selama 4 detik, tarik, nanti menetes lagi 4 detik, buang gitu. Jadi ritmis selama 4 detik. Kemudian selanjutnya setelah setelah melakukan nafas 4-4 ini beberapa saat dilanjutkan dengan napas DSB, deep slow breathing ini. Nah, napas DSB ini tadi yang durasi awalnya 4 detik, tarik nafas 4 detik, hembuskan nafas diganti jadi tariknya 4 detik, hembuskannya 6 detik. Jadi lebih lambat. Nah, ini kalau semenit berarti 6 kali 6 BPM, 6 breath per menit. Nah, durasi treatmentnya itu sepanjang 5 menit ya, dari langkah 1 sampai langkah 2 tadi, intervensinya itu selama 5 menit. Nah, kemudian kita ke diskusi dan simpulannya. Sesuai dengan ekspektasi, kecemasan subjektif secara signifikan menurun pada orang dewasa muda dan dewasa akhir hanya setelah latihan DSB selama 5 menit. Jadi, latihan deep slow breathing selama 5 menit saja itu menurunkan kecemasan pada dewasa awal dan dewasa akhir. Ya. Yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan pada kekuatan HF di antara kedua kelompok. Jadi indikator HF-nya itu meningkat secara signifikan. Ya. Kemudian RMSSD mungkin bukan indeks terbaik untuk fungsi parasimpatis karena perhitungannya mencakup variabilitas antar detak jantung dan dapat mencerminkan aktivitas parasimpatis maupun simpatis. Jadi kalau RMSSD itu dia gabungan gitu loh, gabungan ya ini intinya gitu ya, saya simpulkan ya. Jadi dia gabungan antara perhitungan simpatis dan parasimpatis. Jadi tidak apa namanya eh, tidak hanya terpaku kepada kayak HF tadi kan. Kalau HF dia khusus untuk mengukur parasimpatisnya, menilai parasimpatisnya. Oleh karena itu, RMSSD kemungkinan lebih dipengaruhi oleh pernapasan resonansi. Nah, makanya gini, ini saya yang insight yang dapat kita ambil dari jurnal ini, kalau mau menyeimbangkan
ANS atau Autonomic Nervous System atau sistem saraf otonom, gunakan napas resonansi ya. Napas resonansi itu intinya ritmenya sama. Jadi kayak tadi 4-4 atau pakai 5-5 boleh. Silahkan dipakai yang nyaman yang mana. Tapi kalau mau eh, meningkatkan respon parasimpatis ya, supaya teman-teman lebih rileks, lebih tenang ya, itu nafasnya pakai nafas DSB, Deep Slow Breathing. Jadi hembusan nafasnya lebih panjang daripada tarik nafas. Jadi kalau tadi tarik nafasnya 4 detik, hembuskannya 6 detik. Nah, gitu. Nanti silakan disesuaikan. DSB atau Deep Slow Breathing mengurangi tingkat kecemasan dan meningkatkan pengeluaran vagal. Jadi aktivitas saraf vagus itu meningkat. Nah, saraf vagus itu apa? Ya dibahas di video selanjutnya ya, biar tidak terlalu jauh nanti. Aliran yang berkorelasi negatif satu sama lain pada orang dewasa, muda, dan dewasa akhir. DSB dapat memiliki efek yang lebih besar pada aktivitas parasimpatis pada orang dewasa akhir. Nah, ini juga penemuan dari penelitian ini. Jadi, nafas ini itu sama-sama berpengaruh mengurangi kecemasan dengan meningkatnya indikator HF atau indikator parasimpatis HF itu. Jadi sama-sama mempengaruhi itu, baik yang dewasa muda maupun dewasa akhir. Tapi lonjakan nilai HF yang paling tinggi itu terjadi pada responden atau peserta dengan usia dewasa akhir. Lanjut ya, selain kecemasan akut, DSB juga dapat menjadi metode yang menarik untuk mencegah efek buruk dari efek kecemasan jangka panjang pada kesehatan atau bahkan mungkin berkontribusi pada penuaan. Terakhir, peningkatan kekuatan HF secara signifikan lebih besar pada orang dewasa akhir dibandingkan dengan mereka yang lebih muda. Dengan kata lain, DSB tampaknya lebih menguntungkan dalam meningkatkan aliran vagal pada peserta dewasa akhir. Orang dewasa akhir memiliki keterampilan regulasi emosi yang lebih baik, yang terutama dipengaruhi oleh indeks parasimpatis seperti HF. Jadi di penelitian ini, makanya ini dikasih tampaknya ya, karena ya dinilai benar ketika di subjek ini ya. Kalau di subjek lain kan belum tentu benar ya, makanya tampaknya. Nah, orang dewasa akhir itu eh, lonjakan nilai HF-nya itu lebih tinggi ketika melakukan DSB karena di diperkirakan ya orang dewasa itu memiliki regulasi emosi yang lebih baik. Nah, sehingga ketika sudah memiliki bekal regulasi emosi tadi, kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, ketika diberikan plus nafas DSB, ya lebih cepat peningkatan parasimpatisnya. Jadi regulasi emosi tadi bisa memediasi peningkatan saraf parasimpatik yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai HM. Nah, oke gitu. Ya baik, terima kasih. Demikian review jurnal pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan dibagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.